Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Khotib berwasiat pada diri khotib dan pada jamaah semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Rasulullah bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa ibsatal hasanatan tamkuha wa khalqin nas bi khalqin hasan. Bertakwalah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pada khutbah Idul Adha ini, khotib mengambil tema kedekatan kita kepada Allah dan interaksi manusia terhadap manusia, manusia terhadap alam, dan manusia terhadap binatang. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma yaqala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuha fandur ma tara. Qala ya abas al-ma'tumar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Nabi Ibrahim bermimpi ingin menyembelih Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan pendapat kepada Ismail. Ya anak anda, ayah bermimpi ingin menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail, kalau itu memang perintah dari Allah, laksanakanlah ayah anda. Insya Allah engkau akan mendapatkanku orang-orang yang sabar. Nah, kemudian Allah berfirman lagi di surat As-Saffat ayat 102, kemudian dilanjutkan dengan ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa fadainahu bidakhin adim. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berserah diri karena ini merupakan perintah Allah. Nah, mimpi itu terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah, yaitu hari pikir-pikir terhadap mimpinya Nabi Ibrahim tersebut. Kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi dengan kalimat yang sama, yaitu dalam mimpinya diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ibrahim. Nah, di tanggal 9 Dzulhijjah ini dikenal dengan hari Arafah, hari keyakinan. Nabi Ibrahim yakin ini bukan sekedar mimpi, ini adalah wahyu dari Allah.
Kemudian Allah berfirman, qad sadaqta ra'ya inna kadzalika muhsinin. Dan Nabi Ibrahim membenarkan terhadap mimpi itu. Kemudian Nabi Ibrahim mempersiapkan diri mau menyembelih Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak diajak di tanggal 10-nya Nabi Ishak diajak ke Mina, persiapan untuk disembelih. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim itu digoda oleh setan. Wahai Ibrahim, kamu kan sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga tidak dikaruniai keturunan. Kenapa sekarang ini malah kamu mau sembelih? Karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim, setan itu dilempar, kena. Kemudian setan tidak mampu atau tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim. Setan tidak putus asa, yaitu menggoda Siti Hajar. Siti Hajar, kamu tahu nggak Ismail diajak kemana itu? Mau disembelih itu. Nah, karena ketakwaan dan ketaatan Siti Hajar, iblis itu dilempar juga dengan batu. Kemudian setan tidak mampu atau tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Setan masih enggak putus asa, masih tetap ingin goda Nabi Ismail. Ismail, kamu tahu enggak diajak kemana sama ayahmu? Kamu mau disembelih. Nah, karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ismail kepada Allah, maka setan itu dilempar. Jadi setan itu tidak mampu, tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Maka kejadian ini menjadi rukun haji, yaitu melontar jumroh, ula, usta, dan akobah. Kemudian Allah berfirman di surat As-Saffat juga, Bismillahirrahmanirrahim, qad sadaqta ra'ya inna kadzalika inna hadzal bala'ul mubin wa fadainahu bidakhin adim. Kemudian Nabi Ibrahim sesampainya di Mina, Nabi Ismail itu dibaringkan ingin disembelih. Kemudian Nabi Ismail ada permintaan kepada ayah, ya ayahanda, sebelum engkau menyembelih saya, asalah pisau yang paling tajam supaya saya tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Permintaan yang kedua, ya ayahanda, ikatlah tanganku dan kakiku erat-erat sehingga nanti kalau engkau sembelih aku tidak meronta-ronta atau tidak bergerak. Kemudian permintaan Nabi Ismail yang ketiga, ya ayahanda, bajuku yang paling luar ini berilah kepada ibuku sebagai tanda bakti Nabi Ismail kepada ibunya, dan bajuku yang lain nanti setelah engkau sembelih untuk kain kafanku. Kemudian Allah berfirman, wa fadaina bidakhin adim. Dengan ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengganti dengan domba yang besar. Malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dijawab dengan Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian jawab dengan Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah tidak jadi potong diganti dengan sembelihan kambing, Allah berfirman, qad sadaqta ra'ya inna kadzalika najil muhsinin. Artinya kejadian ini Allah abadikan sebagai contoh untuk orang-orang yang akan datang. Kemudian Allah berfirman, salamun ala Ibrahim kadzalika nahjil muhsinin.
selamat dan sejahtera Nabi Ibrahim, karena Nabi Ismail tidak jadi sembelih, diganti dengan domba oleh Allah. Makanya kebahagiaan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar, karena salah satu keluarganya utuh kembali, tidak jadi disembelih. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh Muhammad, engkau telah kuberi nikmat yang banyak. Berkorbanlah kamu untuk pendekatan diri kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersabda kaitan dengan Idul Kurban ini, man kana lahu sa'atun walam yudoha fala yaqrabana musolana. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beri keluasan rezeki, berkorbanlah. Apabila tidak mau berkorban, jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maksudnya daripada di sini, barang siapa itu sifatnya universal. Bisa orang beriman laki-laki, bisa orang beriman perempuan, bisa orang beriman jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Panggilan yang sama, yaitu barang siapa. Kemudian barang siapa ini juga ditafsirkan seolah-olah Rasul itu bicara dengan kita. Jadi seolah Rasul bicara dengan kita. Kalau kamu diberi keluasan rezeki, berkorbanlah untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, Ittaqullaha haitsuma kunta wa bisatal hasanatam kuha wa khalqin nas bi khalqin hasani. Bertakwalah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan menghapusnya. Bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, khususnya di Idul Kurban ini, ketakwaan pertama itu kita melaksanakan semua yang diperintah Allah. Kemudian takwa yang kedua yaitu kita meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kemudian takwa yang ketiga yaitu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu maksudnya interaksi manusia dengan manusia, yaitu menjaga baik hubungan kita dengan orang tua dengan kita dengan saudara, kita dengan tetangga, kita dengan sesama jamaah. Ini termasuk interaksi manusia dengan manusia. Kemudian interaksi berikutnya yaitu karena ini berkenaan dengan Idul Kurban, interaksi antara manusia dengan binatang. Karena kita diperintahkan oleh Allah kalau punya keluasan rezeki itu disuruh berkorban. Nah, berkorban di sini kan berkenaan dengan binatang. Nah, kalau untuk satu orang itu 1 ekor domba. Kalau untuk 7 orang itu sapi. Nah, binatang pun kita pilih dengan binatang yang gemuk, yang cakep, sehingga pada waktu disembelih itu hasilnya dagingnya banyak. Nah, daging ini juga tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai hanya ketakwaan kita, karena perintah hanya. Nah, yang sampai ketakwaan itu kepada Allah. Kemudian sebelum penyembelihan itu disunahkan untuk mengasah pisau yang tajam sehingga tidak menyakiti binatang. Kemudian pada saat mau menyembelih itu juga kakinya kita ikat kuat-kuat sehingga dia tidak meronta-ronta atau tidak berontak. Nah, setelah binatang ini dipotong, dagingnya itu dibagi-bagikan pertama kepada orang miskin, orang duafa. Orang yang mampu pun bisa diberi daging korban ini, karena ini kan sedekah. Dan daging korban juga bisa dibagikan kepada orang non muslim. Jadi kaitan dengan Idul Kurban ini dagingnya buat orang muslim. Mudah-mudahan pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari Idul Adha itu, pertama ketakwaan kita kepada Allah. Terus kemudian kita taat akan perintah Allah, diperintahkan korban, kita berkorban bagi yang mampu.
Barakallahu minal Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa huwa dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rinal haqqa haqqa wa natiba'a wa rina batila batila wa rina tinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa la tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.